الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, 14 Februari 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kembali pada malam ini di Masjid At-Taqwa melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau malam ini malam ke-12, besok malam ke-13. Malam Selasa, malam Arba, malam ke-13. Malam Kamis, malam ke-14. Malam Jumat, malam ke-15. Puasa 3 hari berturut-turut. Karena Nabi menganjurkan untuk puasa pada setiap bulan pada Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut. Itu yang dianjurkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Innal mu'min fi khamsati anwa'in minal khawf. Itu tema kita bulan yang lewat. Seorang yang beriman itu harus takut kepada 5 macam. Kada selesai bulan tadi, sehingga ulun dipasani bulan depan sambungan. Bulan depan sambungannya. Jadi tema kita pada minggu Selasa kedua bulan Februari, orang mukmin itu harus takut kepada 5 macam. Dan itu yang ditakutkan oleh orang yang beriman, 5 macam. Sudah kita bahas kemarin 2 macam. Apa yang 5 macam itu harus ditakutkan oleh orang yang beriman? Ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qabli ay ya'khuzahu minhul iman. Yang pertama sangat ditakutkan oleh orang yang beriman itu takut Allah Ta'ala mencabut imannya. Nauzubillahi min dzalik. Kada ada lagi harga diri manusia di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini dihargai Allah karena iman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak beriman, kita tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang Allah sampaikan pada surah Al-Kahfi. Innal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. 105. Surah Al-Kahfi. Orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, fahabitat a'maluhum, apapun perbuatan baiknya dihapus oleh Allah Ta'ala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
Dan tidak pernah dicatat bagi orang-orang yang kada beriman itu pada hari kiamat satu kebaikan pun. Imanlah yang menjadikan kita dihargai oleh Allah. Iman yang menjadikan amal kita dicatat oleh Allah. Maka orang yang beriman sangat takut imannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang harga diri. Banyak kita menyaksikan orang-orang yang baik tapi tidak beriman. Kebaikan cukup di dunia saja, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Satu kajian ibu-ibu pernah bertanya, Ustadz, betulkah Thomas Edison itu masuk surga katanya? Ulun malah bingung siapa Thomas Edison itu, Bu. Ternyata cerdas ibu-ibu. Kata ibu-ibu, itu penemu listrik pertama kali. Setelah temuannya dunia ini jadi terang benderang. Masjid At-Taqwa terang benderang. Siapa penemu listrik itu pertama kali? Thomas Edison, kata ibu-ibu. Artinya luar biasa kebaikannya untuk menjadikan alam ini terang benderang. Maka masuk surgakah dia? Ulun bilang tidak masuk surga. Dia tidak masuk surga. Lebih daripada itu kebaikannya tidak masuk surga. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Kahfi, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka pada hari kiamat satu pun kebaikannya tidak pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dia tidak beriman. Beda manakala Thomas Edison itu 2 hari sebelum mati, 1 hari sebelum mati, kemudian dia beriman, maka kebaikan masa lalunya dicatat oleh Allah. Hakim bin Hizam itu keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah itu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkenal dari Khadijah? Dermawannya. Seorang perempuan yang sangat dermawan. Wanita yang paling kaya di waktu menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia wafat, tidak ada sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anak Fatimah, anaknya yang bernama Fatimah. Artinya habis, luar biasa. Kemana hartanya? Bukan diumbar-umbar pada tempat yang tidak baik, tapi disedekahkan. Dia punya anak keponakan yang bernama Hakim bin Hizam. Sama tabiatnya, senang berinfak. Tapi dia belum masuk Islam waktu itu. Senang berinfak. Dikasihnya siapa aja yang dianggapnya pantas untuk menerima infaknya. Suatu hari Allah berikan hidayah dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, perilaku baik, suka berinfak itu diteruskannya. Sehingga pada suatu hari dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mengerti orang Islam yang berinfak itu ganal benar pahalanya." Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran berapa kali lipat? 700 kali lipat. 700 kali lipat. Tapi yang saya ingin tanyakan, ya Rasul, bagaimana kebiasaan saya berinfak di waktu saya belum Islam? Di waktu saya belum Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, infakmu di waktu belum Islam menjadikan investasi besar di akhirat. Tapi Hakim bin Hizam posisinya berbeda dengan siapa? Thomas Edison. Kalau Thomas Edison, dia wafat dalam keadaan kekafiran. Hakim bin Hizam, dia wafat dalam keadaan muslim. Kebaikan di waktu belum Islam menjadi investasi. Jamaah sekalian, maka orang beriman itu sangat takut imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mati tanpa iman, kematian yang paling buruk. Ruhnya naik ke atas langit, malaikat ribut, bau busuk yang luar biasa. Ruh orang yang beriman itu dicium oleh malaikat dengan bau busuk yang luar biasa. Yang tidak beriman, maaf. Manakala ruh naik bersama iman, malaikat bergembira menerima itu semua. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, itu sudah kita jelaskan. Yang kedua, pada bulan yang lewat, min qablil khafaza yaktubu 'alaiha ma yaftadihu bi yaumil qiyamah. Yang sangat ditakutkan oleh orang yang beriman itu apa? Manakala malaikat hafazah, pencatat amal baik dan pencatat amal manusia, menulis catatan itu nanti dengan sesuatu yang membuat dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu takut catatan kehidupannya pada saat dibaca di hadapan Allah membuat dia malu. Jamaah sekalian,
dosa yang dilakukan oleh manusia selagi hidup, kemudian dipertontonkan di hadapan Allah, itu malunya luar biasa. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Manakala Allah memperlihatkan orang-orang yang mujrimun, berdosa itu, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena malunya. Tapi pada saat itu pun dia masih bisa berkata kepada Allah, apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia. Dan saya akan menjadi orang yang beriman, orang yang salih, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, orang yang beriman takut sekali catatan hidupnya itu menjadi catatan yang terburuk. Manakala nanti pada saat menerima catatan itu. Tetapi malaikat tidak pernah zalim, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Malaikat mencatat apa adanya. Jika buruk catatannya, memang perjalanan kita buruk waktu di dunia. Jika baik catatannya, memang perjalanan kita baik di waktu di dunia. Aisyah radhiyallahu anha menangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis di hadapan Nabi. Biasanya kalau bini menangis di hadapan laki itu ada yang ketulusan. Hendak minta tukarakan tas yang harganya sekian ratus ribu umpamanya, 100 juta. Kalau 100 ribu kada apa-apa, kalau tas artis itu kan ratusan sekian juta. Maaf, kalau perempuan sekarang menangis di hadapan suami, ada tuntutan yang tidak terpenuhi. Tapi Aisyah menangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, istriku Aisyah, apa yang kamu tangiskan? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, saya teringat cerita dahsyatnya neraka. Saya teringat neraka itu dahsyat ya Rasul, sehingga saya menangis. Tangisan yang jarang sekali terjadi kepada kita. Mungkin ada yang seumur hidup tidak pernah menangis tentang itu. Mungkin ada yang 1 tahun sekali menangis tentang itu. Aisyah menangis di hadapan Nabi, takut dahsyatnya neraka. Kemudian di tengah air mata yang sedang deras itu dia berkata, ya Rasul, nanti pada hari kiamat adakah kesempatan kita lagi untuk mengingat semua keluarga kita yang ada di dunia ini? Anak mengingat orang tua mengingat anak, suami mengingat istri, istri mengingat suami. Kawakah kita lagi beringatan di sana? Terkumpul wallahu alam. Tapi saling mengingat masih bisa. Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, ada 3 tempat yang manusia itu panik. Manusia panik luar biasa dengan 3 tempat ini di padang mahsyar. Dan di 3 tempat ini tidak ada manusia yang mampu mengingat saudaranya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang sangat dia cintai, karena mampu mengingat itu. Aisyah bertanya, di mana wahai Rasul yang kita tidak mampu saling mengingat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fil mizan, di waktu kita diproses, amal kita ditimbang. Sebelum kita tahu timbangan kita banyak baiknya, banyak buruknya, buruk dan baik sama, kebaikan kan ada sama sekali tapi keburukan yang banyak, atau keburukan tidak ada sama sekali, kebaikan yang banyak. Sebelum tahu keputusan itu, semua manusia panik. Jangan pun mengingat siapa, tidak pernah bisa mengingat. Dia ingin tahu hasil dari timbangan amal kebajikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita sekalian, ada tip-tip amal yang ringan untuk menambah beratnya timbangan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani 'alar rahman. 2 kalimat kata Nabi yang ringan sekali dibacanya, tapi berat sekali timbangan kebaikannya. Allah mencintai orang yang membacanya. Kayak apa lagi? Bacaannya ringan, timbangan kebaikannya berat, Allah cinta kepada orang yang membacanya. Jamaah tahu apa itu? Kan kita semua kenal bacaan itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi tidak semua kita bisa mengamalkan.
Semua kita kenal bacaan itu ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lihat hadis ini. Adakah Nabi menetapkan di sini membacanya? Tidak ada. Adakah Nabi menyebutkan berapa jumlahnya membacanya? Tidak ada. Satu amal yang bebas untuk kita baca di mana saja, asalkan bukan di tempat yang kotor. Pian mulai dari Martapura, naik sepeda motor. Berapa kali motor gas jangan dipikirkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, ada sampai aja ke rumah. Ini bacaan yang ringan dibaca, tapi berat timbangannya pada hari kiamat. Hal-hal yang seperti ini yang kita inginkan agar yang kita amalkan betul-betul apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kan kita sering terkecoh dengan tawaran-tawaran fadilat-fadilat satu amal yang tinggi. Tapi pada saat kita coba teliti sumbernya dari mana, kadang ketemu sumbernya itu dari mana-mana. Dan itu kadang-kadang yang menghipnotis kita. Manusia terkecoh kepada fadilat yang tinggi, tapi sebagai dalil dari amal itu tidak kuat. Dalil itu tidak kuat. Al-iqtisadu bis sunnah, kata Ibnu Mas'ud. Al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit aja tapi sunnah. Arti sunnah tuh ada perintahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit aja tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak. Tapi kan ada sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada dalil. Sekalipun kajian kita nangka ini nih, kadang-kadang dijawabnya sedikit-sedikit buahnya tuh dalil, sedikit-sedikit dalil. Kenapa kita harus cari dalil? Karena orang yang melakukan satu amal tanpa dalil, apa kata seorang ulama, seperti berjalan di jalur yang salah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Seperti keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalil itu kan ilmu. Beramal tanpa ilmu, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Kadang kita tidak menggubris, yang penting dipadahkan sidin. Kalau mungkin sidin itu salah, lalu digawe habis-habisan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi kita umur sudah mulai kepala 6 ke atas, lebih berhati-hatilah. Kita tidak terkuras kepada sesuatu yang sia-sia. Seyogianya kita lebih berhati-hati dengan kita amalkan, sehingga amal ibadah kita adalah amal yang betul-betul ditinggalkan. Ditinggali, bukan ditinggalkan. Ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi katakan kepada Aisyah, sesungguhnya wahai Aisyah, pada saat manusia berada di mizan, manusia semuanya panik, manusia tidak mampu lagi mengingat siapapun pada saat itu. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak mampu mengingat seseorang adalah inda utiya kitabah, pada saat dia mengambil kitabnya. Kitab itu catatan kehidupan. Setiap manusia akan mengambil catatan kehidupan. Dan Allah menyebutkan cara kita menerima catatan kehidupan tuh 3 versi. Fa amman utiya kitabahu biyamini. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Wa amman utiya kitabahu wara azhari. Itu kan 3 cara. Sebelum kita tahu kita mengambilnya dari pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, atau mengambil dari belakang, manusia panik pada saat itu. Dan manusia semua berharap pada saat itu semua catatan kehidupannya adalah yang terbaik. Tapi malaikat tidak zalim. Jika malaikat mencatatnya dengan keburukan, karena memang perjalanan hidupnya buruk. Tidak ada satupun yang diberatkan oleh malaikat pencatat dari hidupnya. Dari hidupnya. Maka jamaah sekalian, sebenarnya catatan kehidupan itu kita yang membuatnya. Tapi malaikat hanya tukang catat. Kita yang membuat catatan hidup kita. Pada saat kita zuhur salat, asar salat, maghrib tidak, isya salat, subuh tidak, sama, catatannya ada di sana. Kadang-kadang lagi nambah, bakal keramput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, pada saat manusia itu berada di sirat, di mana sirat itu titian. Ceritanya digambarkan nangkaya rambut dibelah 7, Allahu alam.
Di manakah ceritanya rambut dibelah 7 tuh? Saking ngerinya titian itu. Dan tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Ujarnya juga, ulun sedang Jopang sudah mencari-cari itu. Nah. Tapi menakut-nakuti. Memang sirat menakutkan. Karena apa? Di bawahnya jurang neraka. Jurang neraka. Adakah yang selamat lewat di sirat itu? Ada, banyak sekali yang selamat lewat di sirat itu. Bahkan lewat sirat kalbar. Seperti kilat, cep sampai. Dan itu cerita asli dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan orang yang jatuh dan tidak bisa lewat pada titian sirat itu karena memang dia jatuh pada hidup di dunia pada jalan-jalan yang tidak benar. Kan Allah sudah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikuti jalanku yang lurus itu. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Apabila mengikuti jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi titian siratul mustaqim yang digambarkan seperti rambut dibelah 7, digambarkan tajamnya seperti lebih tajam daripada mata pedang. Tergambar di dunia ini apa yang kita lewati, siratul mustaqim atau bukan pada hari ini. Allah tunjukkan, ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu. Mengikuti jalan Allah yang lurus akan lempang nanti lewat di titian siratul mustaqim. Memang kita sulit membayangkan itu tanpa keimanan yang ada pada kita. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan dengan 3 suasana pada padang mahsyar. Jarang kita mengerti karena urusan mahsyar itu jarang kita tahu. Tahunya hari ini, tadi malam Soviet menggempur Ukraina, tahu kita pagi sudah, wah luar biasa Ukraina. Itu berita di dunia. Tapi sekali-sekali dalam seminggu paling kada, kalau bisa hari-hari kita melihat berita-berita akhirat. Lewat channel mana berita akhirat itu? Lewat channel Al-Quran dan Sunnah. Allah yang bercerita tentang dahsyatnya neraka. Allah yang bercerita tentang nikmatnya surga. Allah yang bercerita tentang makanan dan minuman orang di surga. Allah yang bercerita tentang makanan dan minuman orang yang di neraka. Tapi kita kadang membaca ini, oh tapi itu kan bahasa Arab. Itulah kadang-kadang alasan yang dikasak-kasak. Hari ini Al-Quran terjemah, hadis-hadis yang sampai kepada kita yang sahih dijelaskan, cukup menjadi motivasi bagi kita untuk lebih taat dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian min qabli syaitan ayyubtil amaluh. Orang yang beriman itu takut syaitan membatalkan amalnya. Rasanya persis di sini kajian bulan yang lewat. Takut syaitan membatalkan amalnya. Takut fitnah, tipu daya syaitan. Syaitan itu menggoda manusia sehingga manusia mampu untuk membatalkan amal, baik amal yang sudah dilakukan atau amal yang akan dilakukan. Amal yang akan dilakukan, sudah ambil air wudu, sudah rapi, tinggal berangkat aja ke masjid, batal akhirnya apa? Hanzab nih tipu dayanya luar biasa. Tiap manusia yang hendak melaksanakan ibadah salat itu, ada satu syaitan yang memiliki sekian ribu tentara bala tentaranya, dan pemimpin syaitan untuk menggoda orang salat itu namanya Hanzab. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW katakan, ingat jangan mengarani cucu Hanzab, karena itu nama syaitan. Syaitan berupaya menggagalkan manusia melaksanakan ibadah yang belum dilaksanakan. Syaitan pun mampu menghancurkan ibadah yang sudah dilaksanakan. Kadang-kadang kita tertipu para jemaah sekalian. Dengan ibadah yang sudah kita laksanakan, kita tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Suatu hari kita berbuat baik pada 20-30 tahun yang lewat kepada orang lain yang sedang terpuruk waktu itu. Kita bantu sekolahnya dari menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi, sampai suatu masa dia berada pada puncak segala-galanya. Kemudian yang pernah membantunya, Imam Ghazali mengatakan, roda pedati hidup itu kan kayak roda.
Roda tuh kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Yang dulu terpuruk di bawah naik ke atas, sekarang yang di atas terpuruk ke bawah. Setan mulai menggoda yang pernah membantu yang sedang terpuruk ini. Kata setan, itu yang kamu bantu habis-habisan adalah berterima kasih. Melangi berapa kali seminggu dalam hati kecil, dan itu bisikan setan. Lalu keluar ucapannya, dan ucapan dari dalam hati. Hati yang memerintahkan berucap, apa katanya? Menyesal aku membantunya tuh. Ini ayub til amal, batal amal kita. 30 tahun yang lewat kita bangkit dia sehingga dia menjadi sukses. Kemudian dia berkata, aku menyesal membantunya. Heran-heran jauh ini kada. Pada Al-Quran itu menggambarkan apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia memberi makan karena Allah. Dia tidak mengharapkan balasan. Jangan pun balasan, ucapan terima kasih pun dia tidak harapkan. Tapi bagaimana kalau Rasul yang diberikan makan? Bagaimana kalau Nabi yang diberikan minum? Maka Nabi setelah disuguhi orang makanan, setelah disuguhi orang minuman, apa kata Nabi? Allahumma ta'amman abani wasqiman saqani. Ya Allah, beri makan makanan yang banyak orang yang memberi makan kepadaku. Wah, ya Allah, berikan minuman yang banyak orang yang memberikan minuman kepadaku. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada manusia yang memberikan suguhan. Dan Rasul katakan, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia akan gagal berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada timbal balik. Yang berinfak dididik untuk tidak pernah mengharapkan balasan, tidak pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Yang menerima infak dididik oleh Nabi untuk bisa berterima kasih. Ya Allah, berikan makanan yang banyak kepada orang yang memberikan makanan kepadaku. Berikan minuman yang banyak kepada orang yang memberikan minuman kepadaku. Inilah indahnya Islam. Pada posisi manapun kita, kalau kita pegang agama, tidak ada kecuali pahala-pahala yang mengalir setiap hari dan setiap kesempatan. Jangan pernah kita berpikir pahala itu hanya punya orang-orang yang berinfak dan banyak duit. Pahala itu dimiliki oleh semua manusia jika kita berdiri pada posisi sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ditakutkan oleh orang yang beriman, min qabli syaitan ayubtil amaluhu, daripada syaitan membatalkan amalnya. Artinya apa? Tempat-tempat syaitan, kesenangan syaitan, kebiasaan syaitan harus kita bongkar, jauhkan dari kehidupan kita. Kadang kita tidak mengenal kebiasaan setan itu. Arwah Kai Bahari sebelum Sidin meninggal, lawas benar bang meninggalnya sudah. Ulun masih ingat, apabila 60-50 tahun yang lewat, apabila sore senja, tempat air kada depan nang kaya bak mandi kita, wah ini nang gana-gana bersih-bersih kada ada. Tempat air bersih itu apa? Tajau. Ada di bawah daripada tajau tuh gadur ngarannya. Dari tanah ditempati air. Tapi saking mengamalkannya beliau dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sore hari beliau turun dari rumah, ambil daun pisang, dipotong daun pisang satu persatu. Tempat air itu ditutup dengan daun pisang tiap sore. Ternyata setelah kita lihat Nabi Muhammad SAW yang perintahkan, tutuplah tempat airmu di rumah apabila malam sudah datang. Tutuplah pintumu apabila malam sudah datang. Jangan dilepas anak rahat maghrib, karena setan berkeliaran untuk mencari mangsa. Hari ini kada ketutupan lagi, karena ditutupnya bisa membuka seorang. Kuncang kirap sudah keluar dari rumah, padahal setan beroperasi pada saat maghrib itu. Saking orang Bahari itu mengajarkannya apa? Jangan di luar rumah, ujar Sidin, sekalipun kada sholat. Kenapa? Ada ancaman daripada syaitan. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, di dalam diri kita ini ada tempat syaitan. Tempat syaitan bersemayam. Paling tidak ada 7 macam dalam beberapa hadis. Yang pertama Nabi katakan, tempat syaitan yang ada dalam tubuh manusia ini adalah mulut. Mulut ini tempat syaitan.
satu negara dengan negara yang lain berkelahi karena tidak mampu mengendalikan mulut. Mulut yang disesatkan oleh setan akan keluar segala ucapan-ucapan yang tidak tepat. Maka Nabi SAW katakan, peluang seseorang dimasukkan ke dalam neraka itu dua macam. Al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan. Dan ternyata dua macam ini tempatnya syaitan dalam diri manusia. Nabi tentu memberikan solusi untuk mengusirnya. Kayak apa di mulut ini supaya setan ke dada? Kayak apa supaya setan jangan masuk lewat mulut? Nabi sampai mengatakan, apabila kamu menguap, maka tutuplah mulutmu. Kata Imam Syafi'i, menutup mulutnya dengan apa? Dengan mengantipkan dua bibir bila hendak menguap. Kada tahan juga, kencang benar supaya membuka. Maka apabila terbuka juga, apabila menguap, maka tutuplah dengan tangan. Karena apabila terbuka, setan masuk. Jujur Pak, menguap habis-habisan terbuka pian nyaman benar itu. Jadi mun kawat tuh menguap tuh jangan ditutup-tutup. Oh, habis-habisan. Lain lagi nang menguapnya tuh bersuara. Menguap jangan ditutup, itu sudah setan masuk. Kemudian menguap suara. Suara menguap kayak apa biasanya? Eta. Dhahika syaitan, kata Nabi. Setan terkekeh-kekeh. Setan merasa terhibur dengan orang yang menguap itu berbunyi. Biasanya orang keuyuhan lah. Menguap tuh, berbunyi. Itu jangan berbunyi menguapnya. Mulutnya ditutup dan jangan keluar bunyi. Karena mulut adalah tempat setan. Madmadah sering, berkumur-kumur dan muntahkan. Kemudian kemaluan tempat setan. Maka Rasulullah SAW katakan, adminu lisittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Praktekkan 6 macam dalam diri kalian, ku jamin masuk surga. 6 macam. Kada ulun sebut ke 6-nya karena tema kita bukan itu. Salah satu daripada 6 macam, wa ghaddu absarakum wahfazu furujakum. Jagalah pandanganmu dan peliharalah kemaluanmu. Jaga kemaluanmu. Maka Allah menjamin kamu untuk mendapatkan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tempat setan dalam diri kita. Setan bersemayam di bawah kuku-kuku panjang. Di bawah kuku-kuku panjang. Hadis sahih Pak, beberapa hadis tentang kuku nih. Maaf, ulun ingin sampaikan. Karena ada seorang ibu-ibu dari kajian bertanya, Ustadz, kuku panjang boleh hajakan apabila kukunya bersih, kata ibu-ibu. Apabila kukunya bersih, boleh haja kuku panjang. Ibu minta maaf jarulun. Nabi kan ada menyebutkan silahkan kuku panjang asal bersih. Tapi Nabi katakan setan bersemayam 24 jam di bawah kuku-kuku yang panjang. Nauzubillah min jahlik. Sehingga Nabi menyuruh kuku itu dipotong. Kapan waktunya dipotong kuku? Sahabat kebiasaan memotong kuku pada hari Jumat, tapi aturan waktu memotong kuku itu beda-beda. Kenapa jadi beda-beda? Karena apabila kuku mulai panjang baru dipotong. Dan ukuran tumbuhnya kuku ini antar kita beda-beda. Berbeda-beda. Ada yang seminggu sudah tumbuh. Ada yang 2 minggu belum tumbuh-tumbuh. Nah kayak rambut juga Pak. Nah kayak rambut. Digundul habis, seminggu sudah tumbuh. Rambut kayak itu juga. Jadi ukuran memotong kuku kada ada diukur. Kalau Nabi mengukur memotong bulu kemaluan dan bulu ketek itu 40 hari. Kan kayak itu. Jangan lewat pada 40 hari. Ini 4 tahun kada mau cukur-cukur. Tapi kalau kuku Nabi tidak mengukur berapa lamanya kuku itu harus dipotong apabila kuku itu mulai panjang. Jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imamul Muhaddisin, bolehlah terus Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, beliau penulis Fathul Bari, kitab Syarah Imam Bukhari. Adab dan sunnah memotong kuku, kata Imam Ibnu Hajar. Maka mulailah potong kuku dari telunjuk kuku kanan. Nih mulainya di sini. Jadi kiri yang beroperasi, telunjuk kuku kanan.
teruskan ke jari tengah, teruskan ke jari manis, teruskan ke kelingking, teruskan ke jempol. Persis hari ini Pak, ulun menghidupi paspor di imigrasi, disuruhnya mah ini apa, cap jempol 5 jari. Persis kayak Imam Ibnu Hajar menyuruh, jadi Ibnu Hajar telunjuk, tetet, masuk pulang nih, tunjuk 2. Tetet, habis sampai kelingking baru jempol. Ini begitu selesai kanan, kembali ke kiri, kata Ibnu Hajar, lagi telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol. Adapun kepiat petunjuk memotong kuku kaki dari kelingking kaki, kelingking pertama, kemudian jari manisnya kaki, jari tengahnya kaki, telunjuknya kaki, baru jempol. Dan itu diteruskan dari sebelah kiri. Yang memadahinya ini kada tanggung-tanggung. Penulis Syarah Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imamul Muhaddisin. Pantas saja kita ambil pegangan itu. Tapi kan kita kada mau repot. Nang manakah nang terdahulu ya potong jua kan kayak itu. Kita kada mau repot. Tapi jika kita ikuti cara itu, bukankah itu tambahan-tambahan pahala yang besar kepada kita. Kemudian yang berikutnya, min qabli malakal maut ayyakhuzahu fi ghaflatin baghtah. Ya Allah, orang beriman itu takut benar malakal maut mencabut nyawanya pada saat dia lupa kepada Allah. Mati dalam keadaan lupa, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini mati yang terburuk, mati yang su'ul khotimah. Orang yang cerdas, orang yang berpikir bagaimana hidup yang baik, bagaimana mati yang baik. Amun kada ulun habisakan bulan kayaknya kita bulan puasa Pak. Jadi ulun terusakan sedikit biar pendek-pendek. Yang keempat, orang yang beriman takut matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apa? Jika kematian itu terletak di 2 kelopak matamu, maka kamu tidak perlu lagi, tidak mengerti lagi, tidak mengurus lagi tentang sempit dan besarnya dunia. Kata Abu Darda. Artinya kalau kematian diandak di kelopak mata, tiap hari kita berpikir dengan kematian. Kamu tidak mengurus lagi dunia itu lebar atau sempit. Saking pentingnya menjaga kematian itu. Ingat lawan mati, insya Allah berataan ingat lawan mati. Tapi bersiap-siap menyongsong datangnya mati, belum semua. Belum semua. Tahu aja annal mauta haq. Sesungguhnya mati itu benar. Tahu ya berataan mati itu benar. Dan takutan lawan mati, apalagi musim Covid tadi takutan berataan lawan mati. Tapi tidak semua bersiap-siap untuk menyongsong datangnya kematian itu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang hendak mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, min qabli ahlil iyal ayastaghilu bihim fayastaghilun an dzikrillah. Sebelum keluarga, anak, bini, cucu, buyut menyibukkan kalian sehingga melupakan zikir kepada Allah Ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu jadikan hartamu, anakmu, cucumu untuk menghalangi kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lupa lawan Allah? Cucu repot banar, kada kawa ditinggal. Kenapa kada ke masjid? Mamanya pina memengkuti tarus di baju, jangan dijadikan itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian 5 macam ulun simpulkan yang harus ditakuti oleh orang beriman. Yang pertama, dia takut Allah mencabut imannya. Yang kedua, dia takut malaikat hafazah, pencatat kehidupannya, akan menulis sesuatu yang membuat dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, min qabli syaitan yabtuna amaluhu. Dia takut syaitan membatalkan amalnya. Yang keempat, dia takut malakal maut mencabut ruhnya pada saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang sangat dia takutkan,
istrinya, anaknya, cucunya yang menyibukkan dia sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.